Perjalanan kali ini saya tertuju pada keindahan salah satu wisata alam yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Tempat ini pernah menjadi ikon wisata di Sukabumi. Namun seiring waktu pamornya semakin meredup. Tempat ini dikenal dengan sebutan Curug Ciberem. Untuk memasuki kawasan ini bisa diakses melalui Pondok Kalimun Salabintana, Kabupaten Sukabumi. Jalan menuju Curug Ciberem berbatu, begitu juga didominasi tanjakan yang curam. Jika kamu tertarik untuk berkunjung ke destinasi wisata ini, pakailah sepatu atau sandal khusus trekking agar perjalanan kamu tetap nyaman dan aman. Curug Ciberem berada di ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut. Tinggi Curug Ciberem diperkirakan mencapai 60 meter dan menjadi air terjun tertinggi dari 16 air terjun yang ada di area konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Untuk bisa memasuki objek wisata Curug Ciberem, kita harus membayar tiket simaksi dan asuransi di pintu masuk sebesar 16.000 di hari biasa dan 18.500 di hari Sabtu dan Minggu. Belum termasuk bayar parkir ya. Suasana sejuk seketika menembus kulit saya saat memasuki hutan menuju Curug Ciberem. Tak ada bising bunyi knalpot. Yang terdengar hanya suara dedaunan yang bergoyang dihembus angin beriringan dengan gemericik air. Sesekali terdengar bunyi nyanyian serangga hutan bersautan. Keindahan dan kesejukan khas Gunung Gede Pangrango membuat siapapun yang datang dimanjakan dengan suasananya. Kini kian meredup setelah bermunculan tempat-tempat wisata lainnya. Belum lagi dilanda pandemi COVID-19 membuatnya semakin sepi. Sangat disayangkan, di sepanjang perjalanan saya masih menemukan sampah yang berserakan. Keadaan shelter yang tak terurus semakin menimbulkan kesan bahwa lokasi wisata ini terbengkalai. Tak heran kalau Curug Ciberem semakin kehilangan pamornya. Trek yang berbatu dan menanjak hingga menguras tenaga terbayarkan tuntas sampai saya di lokasi Curug Ciberem. Terlihat air terjun yang megah dan terasa segar saat mendekat karena cipratan air yang mengenai tubuh. Saya mencoba memotret keindahan curug ini sambil menikmati suasana yang sejuk. Karena lembabnya udara di sini, tumbuh lumut di permukaan batu. Perlu berhati-hati saat melangkah di kawasan ini, apalagi saat mendekati bagian bawah curug. Berbahaya jika terjatuh karena lokasi Curug Ciberem dipenuhi dengan bebatuan. Sambil menikmati asrinya alam, saya berbincang dengan Mang Adang, seorang penjual kopi dan cilok. Mang Adang ternyata sudah berjualan di tempat itu sejak tahun 1991, sejak beliau berumur 19 tahun. Tadi tahun 8 hiji di umur 18 tahun ke bujangan. Oh gitu. Heeh. Dari rumahnya Rumah aslinya di Jampang. Hayang kebersihan mah mang tanggung jawab di dieu mah jukutna jeung jukut jeung sapak kieu mah ku amang dibersihkeun. Jadi henteu dipungut bayaran di ditu nya. oh gitu. Jadi teh ieu buat ieu garungnya dicangan ku amang ieu mah bersihan. Di jalan namun jalan-jalan aya sampah dicanakan, namun aya geus garung diwabah deui kitu saya dan anak. Kalau misalnya formalitasnya digentinya dihaluskan berarti pengunjung banyak. Seperti kayak situ gunung lah nya. Lamun aya masih kayak kieu mah pengunjung kurang. Pan namun aya formalitasna ayeuna dirobah mah nya posisina berarti kan nyenting mahal pan hayang nyaho teh nya. Jadi senang si pengunjung lamun ayeuna formalitasna geus digenti dibangun. Mayar mahal oge sukumaeun nya. Ai mah mayar mahal ai formalitasna teh digenti kumaha teh. Kada atuh keneh. Tas berarti ya. Heeh, fasilitasna eta. Mang sok deuheul misalnya ke pengunjung yang dia kan coret-coret tembok, Hah? coret batu, terus buang sampah sembarangan sok aya kaseueul. Sok aya wae gitu kan ada karena pengunjung hese di jalmi mah hese diobrolkeunana nya. Bawa keneh meuri mah gampang meuri mah. Digebahkeun teh nya hiji jalma mah hese kan jual cenah emak. Tapi bagusnya mah jangan gitu aja. Heeh, aya bicara mah eta ge, bicara mah nu kaningali mah kan rata-rata jarang gitu nya jalmi mah hese.
ada yang saya teladani dari sosok Mang Adang ini. Selain berjualan, ia juga ikut merawat alam. Sampah-sampah yang berserakan sampai puntung rokok dipungutinya lalu dikumpulkan dan dibuang di tempat pengumpulan sampah yang berada di luar kawasan Taman Nasional. Ada banyak pelajaran yang saya petik dari momen ngaprak kali ini. Setangguh apapun seorang manusia tak akan mampu bertahan tanpa ditopang oleh alam sekitarnya. Disadari atau tidak, selama ini bukan kita yang merawat alam, tapi alamlah yang merawat kita. Dengan kita menjaga dan merawat alam, sebetulnya kita sedang merawat diri kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita merusak alam, sejatinya kita sedang merusak diri kita sendiri. Jika tertarik mengunjungi wisata alam ini, sangat penting sekali untuk kamu turut menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungannya. Dengan membawa turun sampah menunjukkan kamu peduli dan mencintai alam. Mulai dari kita dulu. Perjalanan kali ini tentu berkesan bagi saya. Kuharap untuk kalian juga. Sampai jumpa di kesempatan ngaprak selanjutnya. Enjoy the journey.